persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati, siapkan pikiran. Kita akan masuk di dalam hadirat-Nya yang kudus. Kita masuk di masa-masa Jumat Agung. Kita bisa merasakan betapa Yesus sungguh mengasihi kita karena kasih-Nya yang begitu besar. Sehingga Dia rela memberikan hidupnya, nyawanya untuk ganti dosa kita. Mari kita tutup mata, kita mulai berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang baik, Allah yang sungguh besar kasih-Nya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan kami hampiri tahta-Mu ya Tuhan Yesus. Kami pun turut ya Bapa merasakan apa yang Engkau rasakan ya Bapa. Engkau sungguh baik ya Tuhan untuk kehidupan kami ya Bapa. Engkau benar-benar sungguh mencintai kami ya Bapa, sehingga Engkau rela turun ke bumi ya Bapa untuk menanggung setiap derita. Engkau baik agar kami bisa bahagia Bapa, agar kami semua diselamatkan Tuhan Yesus. Sungguh kasih-Mu tidak terukur ya Bapa, sungguh dalam dan besar kasih-Mu. Engkau begitu baik ya Bapa, ya Allah kami. Biarlah kami saat ini ya Tuhan Yesus merasakan kuasa kematian-Mu, merasakan kami bisa bangkit bersama dengan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Mari Allah kami, bawa kami di dalam kuasa-Mu Yesus. Bawa kami di dalam kebangkitan-Mu ya Bapa. Oh Yesus, terima kasih ya Bapa. Engkau rela disalib karena kami Bapa. Engkau baik Tuhan. Biarlah kami selalu mengingat itu ya Bapa, agar kami berjalan lurus ya Tuhan Yesus. Kami tidak mau menyakiti Engkau, kami tidak mau mengecewakan Engkau ya Bapa. Biarlah kami semakin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami pun akan mengasihi-Mu Yesus, karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami ya Bapa. Dengan segenap jiwa dan hidup kami akan berikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, yang layak. Terima hormat syukur kami. Biarlah kami mengikuti jalan-Mu Bapa, mengikuti setiap ajaran-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan agar kami mampu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Engkau Allah yang baik. Begitu besar kasih-Mu bagi kami ya Bapa.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari sama-sama dari awal kita nyanyikan bersama dengan segenap hati. Katakan, kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita naikkan syukur kita bagi Dia. Katakan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari lebih dalam lagi kita masuk dalam hadirat, lebih sungguh lagi kita menyembah Dia. Katakan, kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari semuanya kita sembah Dia, naikkan syukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami menyembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Mari naikkan syukur-Mu. Katakan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami menyembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari semuanya kita bersama. Hirana lama 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 lama. Engkau baik ya Bapa, Engkau sungguh sangat baik ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengagumi kasih-Mu yang begitu besar, sehingga Engkau rela ya Tuhan menggantikan kami ya Bapa untuk mati agar kami bisa hidup untuk selama-lamanya. Engkau Allah yang begitu baik ya Bapa. Biarlah dengan segenap hati kami naikkan syukur kami naikkan sembah kami. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami menyembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Mari naikkan syukur kita. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami menyembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Mari semuanya dengan lembut nyanyikan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Mari menyembah Dia. Ku sembah,
sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Dengan lembut katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia kami menyembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup kami Yesus, selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidup kami, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, yang berada di kantor, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari naikkan syukur kita bagi Dia, karena kasih-Nya begitu besar telah menyelamatkan kita. Dialah jalan satu-satunya untuk menuju ke rumah Bapa. Dia Allah yang besar, Allah satu-satunya penyelamat hidup kita. Mari kita sembah Dia. Mari naikkan syukur kita. Kita naikkan syukur bagi Dia. Engkau baik Tuhan. Ada kasih yang seperti kasih-Mu Tuhan. Ada cinta yang begitu besar bagi kami. Hanya Engkau yang rela mati bagi kami Yesus.
Mari sama-sama kita nyanyikan bersama, katakan Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Mari kita sembah Dia, katakan Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati kita nyanyikan bersama, katakan Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Mari sama-sama dari awal kita katakan Yesus mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Makanya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Mari semuanya nyanyikan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Nyanyikan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Mari semuanya semua Dia katakan Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati kita nyanyikan bersama, katakan Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Mari semuanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Mari semuanya sembah Dia. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Mari semuanya sembah. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Mari semuanya katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Mari semuanya kita lebih dalam lagi, kita naikkan syukur kita, nyanyikan Hosana, Hosana bagi Yesus Allah. Hosana, Hosana, Hosana
Tuhan Yesus. Oh ya la bala bala Tuhan, terima kasih. Makasih ya Tuhan. Makasih Tuhan untuk hadirat-Mu di menara doa ini. Ya la bala 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 bala. Give thanks with the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am free, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am free, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Tuhan, terima kasih. Aku mau berdoa untuk setiap anak-anak yang sedang berjuang untuk penyakit kankernya ya Tuhan. Tuhan sembuhkan. Biarlah ya Tuhan di masa Paskah ini ada satu mujizat, ada satu kebangkitan, kesembuhan buat anak-anak-Mu yang berjuang untuk penyakit kanker mereka. Aku berdoa Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang Tuhan yang sedang bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka. Di masa Paskah ini aku minta Tuhan pemulihan terjadi. Aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak yang bergumul dengan keuangan mereka, pekerjaan mereka, karir mereka. Tuhan, aku minta biarlah Tuhan bangkitkan kembali. Tuhan pulihkan ke Tuhan. Kau buka tingkap langit, curahkan berkat-Mu ya Tuhan. Sehingga ada terobosan keuangan buat mereka. Tolong anak-anak-Mu ini Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau buka pintu rezeki buat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan. Biarlah ajar kami untuk bisa ya Tuhan. Ya Tuhan mengenali ya Tuhan jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kebenaran firman-Mu untuk praktek hidup kami sehari-hari. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Nah, shalom saudara. Nah, hari ini saya ingin bagikan tentang Paskah ya, kebangkitan Yesus, yaitu bagaimana mengubah ya hari-hari kebingungan ya menjadi hari kebangkitan. Jadi pada masa Paskah ini saya ingin mengajak kita semua untuk bisa melihat teladan ya, teladan Yesus dengan mengikuti jejak langkahnya, yaitu bagaimana mengubah kebingungan dan kesedihan menjadi kebangkitan dan sukacita besar. Hari Jumat itu merupakan satu gambaran tentang hari-hari ya kan yang penuh dengan ketakutan, kesakitan, penderitaan yang luar biasa. Hari Sabtu ya kan,
Hari yang menggambarkan tentang hari-hari yang penuh dengan kebingungan dan kesedihan karena kita mengalami kehilangan. Yang ketiga, saudaraku, yaitu hari Minggu Paskah, yaitu hari-hari kebangkitan dan sukacita. Nah, saudara Kristus, saya percaya bahwa di sepanjang hidup kita, ya kan, kita pasti ketemu yang namanya hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Pasti saudaraku, ya kan, bukan cuma harinya kita ketemu, tetapi saudaraku, keadaan-keadaan yang menggambarkan tentang hari Jumat, hari ketakutan dan penderitaan. Hari Sabtu, hari di mana kita mengalami kebingungan dan kesedihan. Dan hari Minggu menjadi hari kebangkitan, kemenangan, sukacita besar. Kita akan alami ini sepanjang hidup kita. Oleh karena itu saudaraku, pesan daripada Paskah, saya ingin ajak saudara untuk kita belajar. Ya saudara, dari teladan Yesus, jejak langkah Tuhan. Apa yang Yesus lakukan di hari Jumat, masa hari Sabtu, dan juga hari Minggu. Bagaimana kita bisa mengalami yang namanya kemenangan yang gilang gemilang. Kita tahu bahwa hari Jumat, yaitu hari-hari yang penuh dengan ketakutan dan kesakitan, kita memerlukan dua hal. Terapinya dua. Apa saudara? Kita memerlukan hadirat Tuhan dan kita membutuhkan kehadiran orang-orang dekat kita. Ketika kita mengalami yang namanya ketakutan, saudaraku, takut, luar biasa takut, khawatir, kita mengalami penderitaan yang berat, kita membutuhkan yang pertama hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan. Yang kedua adalah kehadiran orang-orang yang dekat dengan kita. Sekarang kita bahas tentang hari Sabtu. Saudara, yaitu hari-hari menggambarkan hari-hari yang penuh dengan kebingungan dan kesedihan. Setiap kita pasti akan mengalami, saudaraku, hari Sabtu. Ya, hari-hari yang penuh kebingungan, kesedihan. Pasti terjadi berulang kali dalam hidup kita. Bingung, apa yang harus aku lakukan? Ya kan, bingung, nggak tahu apa yang harus mau dikatakan. Saudaraku, apalagi beberapa tahun yang lalu, saudaraku ya, di masa-masa pandemi, ada di antara kita yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita kehilangan orang-orang yang kita andalkan. Orang-orang yang begitu berharga buat kita. Kita kehilangan. Waktu kita kehilangan mereka, kita bingung. Kita sedih. Bahkan dampaknya masih sampai hari ini. Kebingungan dan kesedihan karena kehilangan mereka. Beberapa kehilangan pekerjaan. Kehilangan kesempatan. Kehilangan sesuatu yang berharga. Saudaraku, setiap kali kehilangan, saudara, akibatnya apa saudaraku? Kita pasti mengalami kebingungan. Kita pasti akan mengalami yang namanya kesedihan. Seperti halnya para murid, saudaraku. Ya kan, setelah hari Jumat, Yesus mati Jumat. Mayatnya diturunkan, dikubur. Para murid gak pernah membayangkan, gak pernah nyangka. Akan lihat tubuh Yesus yang hancur. Mati. Dikuburkan. Dia gak pernah bayangkan itu. Gak pernah nyangka. Mereka akan kehilangan Yesus, anak Allah. Yang penuh dengan kuasa yang dahsyat. Dia lihat mata kepala sendiri itu dahsyat sekali Yesus. Buat mujizat. Bangkitkan orang mati. Jalan di atas air. Sembuhkan orang sakit. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Orang tuli mendengar, saudara. Bahkan hanya dengan 5 ketur roti 2 ekor ikan. Saudaraku, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Mereka mendengar pengajaran Yesus. Kata-kata Yesus yang tidak pernah didengar sebelumnya. Mereka dengar itu. Dahsyat sekali. Tapi sekarang, para murid kehilangan Yesus. Orang yang dia kasihi. Orang yang dia andalkan. Orang yang dia harapkan untuk bisa mengubah masa depan mereka. Mereka sangat kehilangan. Mereka sangat bingung dan sedih. Beberapa mungkin berpikir, ya kan, cobalah. Atau seandainya kita cegah, ya kan, daripada pengkhianatan si Yudas Iskariot itu. Mungkin kita gak kayak begini.
Beberapa langsung menuduh dirinya sendiri. Nyesali sampai buang waktu 3,5 tahun ikuti Yesus seperti itu. Belum lagi Simon Petrus yang berkata, aku lebih sial lagi. Aku lebih susah lagi. Aku lebih bingung dan sedih lagi. Kok aku kayak orang gak waras. Aku sangkal dia 3 kali. Jadi semua yang di dalam tuh ngaduk situ saudara. Ya kan? Belum lagi mereka diliputi semuanya meliputi ketakutan. Saudara, apakah ya kan? Mereka juga akan ditangkap, disiksa dan dibunuh seperti Yesus. Saudaraku. Jadi mereka tuh sekarang bingung saudaraku. Apa yang mau dilakukan? Ya kan? Jadi seperti hidup mereka tuh udah kacau, hancur, berantakan. Itu para murid. Jadi hari Sabtu adalah hari kebingungan. Nah, saya ingin beritahu kepada saudara. Sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah memperingatkan mereka tentang semua yang akan terjadi ini. Tuhan udah kasih tahu. Apa saudara perkataan Yesus? Sebenarnya ini kita semakin kita belajar firman Tuhan ya. Semakin kita belajar tentang Yesus, itu semakin asik kalau menurut saya. Katakan amin. Makin asik, makin ngerti, makin percaya, makin tahu ke depannya. Dan hidup kita makin tenang. Katakan amin. Ya. Matius 26 ayat 31. Yesus sudah ngomong. Saudaraku. Yesus sudah tahu. Kita baca sama-sama yuk dengan bersuara. 1, 2, 3. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Ya, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Saudaraku Yesus. Dan kalau kita lihat di dalam ayat ke-56-nya, nggak lewat satu pasal saudaraku. Alkitab katakan apa? Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Apa yang Tuhan katakan semuanya terjadi. Saudaraku, Tuhan udah beritahu kamu nih akan begini. Kamu akan tinggalkan aku. Yesus sudah memperingatkan mereka pada waktu jamuan makan malam Paskah itu. Hidupmu yang baik-baik saja sekarang. Kamu baik-baik aja kan sekarang. Saya mau kasih tahu. Kamu akan segera kacau, hancur, berantakan semua hidup kamu. Mungkin beberapa di antara saudara yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah menara online saat ini, saudara juga mungkin berpikir dan berkata, ya Tuhan, aku sedang mengalaminya. Aku sedang kacau Tuhan. Hidupku lagi kacau. Aku lagi hancur. Aku udah berantakan semua. Dan hari ini, di masa Paskah ini, aku lagi bingung. Aku juga lagi sedih. Saya ingin tanya sama saudara, ya. Pernah gak saudara meninggalkan Tuhan karena kebingungan dan kesedihan? Saya percaya kemungkinan besar kita semua pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Termasuk saya. Maksudnya tinggalkan bagaimana? Ya saya udah gak doa lagi. Udah gak baca Alkitab. Kadang gereja, saya udah gak gereja. Kadang-kadang gereja pun gak masuk semuanya. Karena apa? Karena bingung dan sedih. Karena takut. Saudaraku. Nah sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana caranya kita melewati dan keluar dari hari-hari yang membuat kita bingung dan sedih. Setelah kita mengalami kehilangan yang besar dalam hidup kita. Gimana caranya ngatasi kebingungan dan kesedihan karena kita mengalami kehilangan. Saudaraku, ini saya mau kasih nasihat pada saudara. Kita perlu mengingat akan janji-janji Tuhan. Katakan amin. Kalau pada hari Jumat, hari ketakutan, hari penderitaan, kita butuh hadirat Tuhan. Kita perlu, ya kan saudara, orang-orang dekat dengan kita. Orang-orang yang dekat dengan kita untuk menguatkan. Tapi hari Sabtu, kita perlu mengingat janji-janji firman Tuhan. Saudara, ingat janji Tuhan.
Coba saudara buka lagi catatan khotbah. Kalau saudara lagi bingung, lagi sedih, saudara pernah ibadah kan? Kenapa harus catat khotbah? Supaya kita bisa buka lagi. Apa sih? Ya kan? Ininya gimana caranya? Itu yang saya lakukan. Saudara kalau lagi bingung. Yesus pernah bicara. Yesus pernah berbicara dan mengingatkan kepada mereka, memberikan janji kepada mereka. Kita baca Yohanes 16 ayat 16. Kita melompat langsung ayat 22 nanti supaya lebih cepat. Yang intinya sama. Saya mau ambil ayat kesimpulan aja. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak akan melihat aku. Dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Tinggal saat saja kamu gak lihat lagi. Jadi maksudnya kamu akan kehilangan aku. Dan tetapi saya perhatikan kata-katanya lagi. Tinggal sesaat saja pula. Itu hal yang lain. Itu bagian yang kedua. Kamu akan melihat aku. Ini sering kali. Kenapa kok murid-murid bingung dan sedih? Saya melihat ya para murid ini sama seperti kita. Sering dengar perkataan Tuhan. Sering dengar khotbah. Tapi kita gak perhatikan. Ngerti ya saudara? Kita tuh kalau orang ngomong. Tujuannya untuk kita jawab. Bukan untuk kita dengerin dulu. Kita perhatikan dulu. Kita ngertiin dulu. Baru kita jawab. Saya lihat ya. Sekali lagi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tinggal sesaat saja. Dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal saat saja pula kamu akan melihat aku. Jadi artinya apa? Nanti bisa lihat lagi. Ya, ayat 22 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Kamu kan duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan apa? Bergembira. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Ini janji Tuhan. Katakan amin. Tuhan janji. Nah, saya mau kasih tahu saudara. Janjinya ini digenapi gak? Ya. Saudara, kapan saudara? Setelah hari kebangkitannya. Itu pasal 16. Di pasal 20. Yohanes 20 ayat 20. Bagian yang terakhir saja. Saudara, Yohanes 20 ayat 20, saya ingin ajak saudara untuk melihat dan baca bagian terakhir aja. Kita baca sama-sama. 1, murid-murid itu apa? Bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Katakan amin. Ya, ini Tuhan saudaraku. Ini luar biasa. Di masa-masa kita bingung, di masa-masa kita sedih, saudara dan saya harus mengingat, melihat lagi tentang janji Tuhan untuk hidup kita. Katakan amin. Di masa-masa gelap. Gelap itu hidup dalam kegelapan. Maksudnya hidup dalam kebingungan dan kesedihan. Ya kan? Ini luka. Ya kan? Perlu. Apa yang kita harus lakukan? Saudara harus mengingat janji Tuhan. Katakan amin. Saudara harus mengetahui kebenaran. Kebenaran apa yang saudara harus tahu? Di masa-masa sulit ini. Di masa-masa bingung, saudaraku. Saudara harus tahu gini, saudara perhatikan nih kata-kata saya nih. Tuhan tuh melihat dan Tuhan itu peduli dengan apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Apa yang sedang saudara alami, Tuhan tuh tahu, Tuhan tuh melihat dan Tuhan itu peduli. Saya sering baca Yohanes pasal 5. Alkitab tuh catat saudara. Ketika Yesus melihat orang lumpuh yang 38 tahun ada di kolam Bethesda. Alkitab Tuhan sudah tahu keadaan dia. Katakan amin. Ada lagu ya yang kita sering nyanyi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara
yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah, tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Jadi kalau saudara bingung, sedih, ini kebenaran. Tuhan peduli. Katakan amin. Tuhan itu peduli. Kenapa Tuhan peduli? Karena Dia mengasihi kita. Dia peduli karena Dia sayang sama kita. Dia mengasihi kita. Dan sebenarnya Tuhan tuh selalu dekat dengan kita. Yang jadi masalah kadang-kadang kita gak ngerasa gitu. Aku gak ngerasa tuh Tuhan deket. Saya mau beritahu, hadirat Tuhan bukan perasaan, tapi kenyataan. Katakan amin. Hadirat Tuhan itu bukan perasaan, tetapi kenyataan. Katakan amin. Ini penting. Saudara yakinkan itu, Tuhan ada kok. Tuhan ada. Kenapa? Dasarnya Dia mengasihi aku. Aku nih anaknya. Kita tidak pernah sendiri. Ya, mungkin kita merasa sendirian, tetapi sebenarnya kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Yesaya 41 ayat 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin. Ini Tuhan, bawa kemenangan. Nah di dalam Yesaya 61 ayat 3 itu ada satu kata bahwa di masa Paskah ini saya percaya Tuhan akan ganti saudara duka cita kita, kesedihan kita dengan sukacita. Yang percaya katakan amin. Ya, di sini katakan untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung. Ya, nyanyian pujian ganti semangat yang pudar. Ada kuasa kebangkitan. Tujuannya apa? Supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Katakan amin. Jadi sebenarnya saudaraku, ya di Sabtu, tiap kita pasti akan ngalami ketemu hari Sabtu. Masa-masa bingung dan sedih. Gak tahu mau ngomong apa, gak tahu mau kerja apa, gak tahu mau kemana. Dengar baik saudaraku, saudara harus ingat akan janji firman Tuhan. Katakan amin. Saudara harus ingat akan Yesus. Ya saudaraku, amin. Yesus berulang kali dia bicara sama para murid saudaraku, bahwa aku akan mati di salib untuk menebus dosa manusia. Dan dia bilang, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Ulang-ulang. Saya catat sampai 4 kali malah. Saudaraku, 4 kali pemberitahuan. Tapi murid-murid dia dengar, tapi mereka tidak memperhatikan. Hari ini saudara, kalau kita berpegang pada janji firman Tuhan, saya yakin, ya kan? Saya yakin, saya percaya kita pasti akan berhasil sampai hari ketiga, yaitu hari Minggu. Katakan amin. Hari Minggu Paskah, hari Minggu kebangkitan, hari Minggu kemenangan, hari yang penuh dengan sukacita. Yang percaya katakan amin. Luar biasa sih. Ya, akhirnya Yesus bangkit memang benar. Ketika Yesus bangkit, murid-murid yang ketakutan, saudaraku, ya kan, mereka yang cemas, mereka berubah. Ya kan, Alkitab katakan saudaraku, Yesus langsung datang tiba-tiba ujruk di tengah-tengah mereka. Karena Yesus pakai tubuh kemuliaan. Ujruk datang di pintu yang terkunci. Yesus berkata, Shalom, damai sejahtera bagimu. Ya kan, mereka melihat Yesus.
Alkitab katakan, ya kan? Murid-murid bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Setelah itu Alkitab dalam ayat yang berikutnya menulis bahwa Yesus menghembuskan mereka dengan Roh Kudus. Itu pertama kali. Lalu terimalah Roh Kudus. Mereka penuh Roh Kudus. Mereka damai sejahtera. Mereka dapat sukacita. Mereka dapat Roh Kudus. Yang ngerti katakan amin. Itulah yang mengubah mereka, yang membawa kita kepada apa? Hari Minggu. Hari Minggu kebangkitan. Yang ketiga adalah hari Minggu kebangkitan. Hari Minggu sukacita. Katakan amin. Nah, bagaimana caranya saudara mengalami kebangkitan dan kemenangan di hari Minggu Paskah? Saudaraku, kan Yesus sudah berkata, damai sejahtera kuberikan padamu. Terima damai sejahteranya. Katakan amin saudara. Ya, mau terima. Kan? Mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kita datang sama dia. Masuk hadiratnya. Dia akan berikan kita damai sejahteranya. Kelegaan mendatangkan, damai sejahtera mendatangkan kelegaan dan ketenangan. Amin saudaraku. Yang berikutnya adalah dihembuskan Roh Kudus. Jadi kalau saudara mau mengalami yang namanya kebangkitan. Ya kan? Kebangkitan. Kata kuncinya adalah apa? Saudara harus bergantung kepada apa? Kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Saudara harus bergantung dengan kuasa Roh Kudus. Sejak kita percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, pada saat itulah Allah memberikan kepada kita rohnya. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Katakan amin. Nah, di dalam Roma 8 ayat 11 itu dikatakan begini saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan jika roh dia, maksudnya Roh Kudus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Rupanya Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Mayat Yesus, tubuh yang sudah hancur, saudaraku, bisa diubahkan, bangkit. Tubuh yang sudah hancur, yang sudah mati, bisa bangkit, hidup lagi dengan tubuh yang baru. Siapa yang kerjakan? Roh Kudus. Roh Kudus ini sekarang Alkitab katakan diam di dalam kamu. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga apa? Tubuhmu yang fana itu. Oleh apa? Rohnya yang diam di dalam kamu. Sampai 2 kali. Satu ayat disebut 2 kali. Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Yang diam di dalam kamu. Artinya mau menegaskan. Mau menegaskan begini saudaraku. Ya, bahwa mungkin ada hal-hal dalam hidup saudara hari ini yang saudara tidak suka. Ya kan? Saudara aku ingin berubah. Aku ingin berubah. Entah dari karakter kebiasaan kita maupun keadaan kita. Aku mau berubah. Tapi dengar baik. Saudara dan saya tidak mungkin bisa berubah. Ya kan? Tidak mungkin bisa berubah dengan kekuatan sendiri. Ya, kekuatan kita tuh tidak cukup untuk mengubah diri kita. Kekuatan kita hanya bisa bekerja dalam jangka pendek. Yang dimana pada akhirnya kita akan kelelahan sendiri. Dan kembali kepada cara hidup yang lama. Saudara, cuma kuasa kebangkitan. Hanya Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Yang pernah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kalau saudara andalkan dia, andalkan Roh Kudus. Saya percaya hidup kita akan berubah. Katakan amin. Hidup kita akan berubah. Ya, untuk bisa berubah dibutuhkan lebih dari sekedar tekad, kemauan yang kuat. Lebih dari itu. Dibutuhkan lebih dari sekedar upaya, usaha diri sendiri. Untuk bisa berubah dibutuhkan lebih daripada sekedar berpikir positif. Lebih dari berpikir positif. Saya bukan berarti tidak setuju dengan pikiran positif. Saya setuju. Saudaraku, saya dukung pikiran positif. Sebab pikiran positif masih lebih baik daripada pikiran yang negatif. Ya kan? Tetapi saya mau kasih tahu. Ya, pikiran positif hanya bisa bekerja pada hal-hal
Dan sejauh yang dapat kita lakukan, yang dapat kita kendalikan. Padahal dalam hidup kita ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Katakan amin. Pikiran positif hanya sejauh daripada kekuatan kita. Kemampuan kita untuk kendalikan. Saudara, tapi di luar yang kita kendalikan, kita tidak bisa atasi. Saudaraku, nah sekarang bagaimana? Ya kan, dengan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Saudaraku, saya ingin beritahu bahwa kita tidak bisa membangkitkan diri kita sendiri. Saya ulangi, bahwa setiap kita saudara, sehebat apapun saudara, yang mengaku, aku bisa, aku punya pengalaman. Saya ingin beritahu pada saudara, yang penting kita pikirannya positif. Setuju, saya pikir positif. Tapi dengar baik, setiap kita tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri. Mayat gak bisa bangun sendiri. Saya berkata, kita membutuhkan juru selamat. Kita butuh juru selamat. Allah telah menyediakan, ya kan, anaknya yang tunggal, namanya Yesus. Ya saudara, untuk mau menjadi apa? Juru selamat buat saudara. Ya, untuk melewati, untuk bisa melewati, untuk bisa keluar dari masa-masa sulit. Hal-hal yang terburuk dalam hidup kita. Hari-hari yang terburuk dalam hidup kita. Seperti Jumat Agung ini. Jumat Agung itu bisa Jumat di mana semuanya gelap. Kita lihat tuh tiba-tiba harusnya matahari bersinar kan gelap. Semuanya. Itu mungkin keadaan kita. Sabtu sunyi. Udah tahu kosong. Semua udah terkubur. Udah gak ada apa-apa, gak punya apa-apa. Ini yang bikin bingung. Saudaraku. Tapi bagaimana kita bisa masuk ke dalam minggu Paskah. Minggu kemenangan. Saudaraku. Ya kan, saya ingin beritahu dari Jumat, Sabtu, dan Minggu ada 3 terapinya. Kita sudah bahas. Ini saya simpulkan. Yang pertama, saudaraku, di hari Jumat, hari yang penuh dengan ketakutan dan kesakitan, kita harus masuk ke dalam hadirat Tuhan Yesus. Hari Sabtu, hari yang senyap, sebenarnya udah gak ada apa-apa lagi. Senyap udah gak ada apa-apa, gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa. Senyap, terkubur semua sudah hilang. Pernah gak saudara saya kehilangan pegangan? Masuk hadirat Tuhan Yesus. Ingat perkataan Tuhan Yesus. Dan mengandalkan kuasa Tuhan Yesus. Ini 3. Hadirat Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus. Yang ketiga, kuasa Tuhan Yesus. 3 ini. Ini inti Paskah. Paskah adalah saudara harus, ya kan, lakukan ini, miliki ini. Ada hadirat dalam hidup, masuk terus hadirat tiap hari. Ini yang akan memberikan kita kemampuan untuk bisa lepas dari ketakutan dan kesakitan. Firman Tuhan, ini yang membuat kita nggak gelap, nggak bingung, nggak sedih. Kita tahu ujungnya kemana. Katakan amin. Nah, untuk bisa mengalami kebangkitan, tidak bisa kita bangkitin diri sendiri. Hanya dengan tekad, upaya, kekuatan sendiri. Atau pikiran positif. Itu sementara, bisa balik lagi. Kita butuh yang namanya kuasa Tuhan Yesus. Katakan amin. Ketiga hal ini, hadirat Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus, dan kuasa Tuhan Yesus, itu bisa kita akses lewat apa? Doa. Berdoa. Jadi seorang pendoa. Pendoa, berdoa. Satu paket kalau doa itu dengan pujian penyembahan. Pujian penyembahan. Katakan amin. Ya. Saya ingin beritahu pada saudaraku, ya, Yesus berkata, ya kan, aku ini kebangkitan dan hidup. Aku ini kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya.
Percayakah engkau akan hal ini? Katakan amin. Ya kan? Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, saudara, dia menampakkan diri, dia berjalan selama 40 hari, saudara, di kota Yerusalem, berjumpa dengan orang-orang yang pernah menyalibkan Yesus. Hal ini yang membuat suatu perubahan yang luar biasa. Itulah mengapa miliaran orang hari ini menaruh iman kepada Yesus. Karena kematian bukan akhir dari cerita kisah hidup kita. Saya ingin tanya sama saudara. Kalau Allah, Roh Kudus, bisa membangkitkan mayat Yesus. Kalau Allah bisa membangkitkan orang mati. Saya mau nanya, apakah Allah bisa membangkitkan rumah tangga yang sudah mati? Bisa. Katakan amin. Kalau Allah bisa membangkitkan orang yang mati, apakah Allah bisa membangkitkan usaha saudara yang mati? Pekerjaan atau karir atau impian saudara? Saya percaya bisa. Katakan amin. Semua yang sudah mati bisa dibangkitkan. Bukan dengan pikiran positif, tapi dengan kuasa Tuhan Yesus. Katakan amin. Dengan firman Tuhan Yesus. Dengan hadirat Yesus. Katakan amin. Kita perlu mengenal Tuhan Yesus karena dialah kebangkitan itu. Dia kebangkitan itu. Tidak ada yang mustahil. Kalau sudah tahu, oh Yesus dia kebangkitan. Mayat aja bisa hidup lagi. Mayat aja bisa hidup lagi. Kita perlu mengenal Tuhan. Ada banyak orang mengaku kenal Yesus. Tetapi saya ingin sebagai penutup, saya ingin ajak saudara berdoa di masa Paskah ini. Doa yang ada di Alkitab. Saya ingin ajak saudara untuk buka Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Inilah doa Rasul Paulus. Mari kita baca sama-sama saudara. Efesus 1 ayat 19 sampai 20 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang kalau saudara percaya, maka kuasanya ya kan yang hebat itu akan bekerja dalam hidup saudara. Hebatnya kuasa tuh karena apa saudara? Kita lihat sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam apa? Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Katakan amin. Jadi kekuatan kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan yang mengangkat Yesus, dudukan Yesus naik saudara ke sebelah kanan Bapa di sorga. Kekuatan itu disediakan untuk kita. Kalau saudara mau bergaul intim, membangun persahabatan dengan Tuhan Yesus. Hari ini saudaraku, saya ingin ajak saudara, yuk kita makin dekat sama Tuhan. Katakan amin. Makin dekat sama Tuhan. Coba tanggalkan semua. Kadang yang namanya ketakutan bisa membuat kita tuh benih untuk jadi orang-orang yang apa? Kalau ketakutan, iri. Saudara, coba dicek. Hati-hati dengan iri hati. Penyebabnya karena ketakutan. Ketakutan tidak diakui. Takut nggak dapet. Takut. Ketakutan ini itu ketakutan, makanya Alkitab mendatangkan penghukuman. Ayo saudara masuk hadiratnya dan minta Tuhan, sucikan kuduskan hatiku. Aku minta kasih-Mu. Kasih-Mu cukup buat saya. Katakan amin. Saya mau kasih tahu saudara, kehilangan yang menyebabkan kita bingung dan sedih. Kesedihan tuh luka. Kesedihan tuh luka karena kehilangan ya. Kehilangan orang, kehilangan sesuatu yang berharga, bisa uang, barang yang berharga, kesempatan. Sesuatu yang hilang tuh buat kita sedih jadinya, bingung sedih. Itu bisa kita luka. Kalau ini gak diselesaikan luka ini, pasti mulut kita itu suka nyerang orang. Suka intimidasi orang.
suka rendah orang, suka ngelukai orang. Ini bahaya. Kadang-kadang kita bilang, karena aku ingin lepas, aku ingin bangkit dari keterpurukan hidupku ini. Penyebabnya itu adalah hari Jumat dan hari Sabtu ini harus selesai. Katakan amin. Kadang-kadang semua pekerjaan kok buntu, bisnis buntu, sakit, masalah gak selesai. Coba dicek. Masa-masa di mana hari-hari Jumat dan hari Sabtu, hari ketakutan, hari penderitaan rasa sakit, hari kebingungan, hari kesedihan, ini harus dituntaskan. Gimana nuntaskan? Sekali lagi saya mau kasih tahu, saudara butuh hadirat Tuhan Yesus. Hadirat Tuhan. Doa pujian penyembahan. Yang kedua, saudara butuh firman. Tahu janji Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Saya tuh tadi pagi mikir gitu kan. Kayak dapat pelajaran. Seperti Tuhan tuh ngajarin saya. Bahkan mungkin memperingatkan ya. Kamu tuh hidupnya gak usah untuk membuktikan siapa dirimu kepada orang lain. Kadang kita tuh suka pembuktian. Itu menyebabkan kamu akan kehilangan upahmu di sorga. Itulah sebabnya kenapa ketika Yesus mengajar 3 hal yang penting. Ya kan? Untuk mengatasi keserakahan atau iri hati. Ya, untuk mengatasi kesombongan, ya kan? Dan juga hawa nafsu jahat. Waktu Yesus ngajar tentang sedekah, tentang berdoa, tentang apa? Berpuasa. 3 ini. Selalu Tuhan bilang apa? Supaya jangan dilihat orang. Jangan dilihat, bukan untuk dilihat orang. Kalau kamu beri, ya kan? Tangan kanan, itu motif. Jangan untuk dia. Tangan kiri jangan tahu. Tujuan apa? Jangan untuk dipamer. Kalau kamu sudah, apa yang kamu buat? Kamu apa? Tunjukin pembuktian diri. Kamu sudah pamer. Kamu gak kirim bahan bangunan ke sorga. Waktu kamu doa, gak usah tunjukin doa kamu berapa lama dan segala macam. Tutup pintu. Bapak yang lihat. Ketika kamu puasa, menahan diri. Ya kan? Gak usah tunjukin kamu lagi puasa. Lemes-lemes gitu kan. Ya kan, cuci mukamu. Biar kelihatan segar. Gak perlu orang tahu. Saudara bisa mengerti bahasa Indonesia, dikatakan amin. Orang yang hidup dengan duka cita selalu hidup dalam apa? Pembuktian diri. Apa-apa tunjukin ini. Yang mengakibatkan kawannya jadi iri hati. Tuhan ajar ini, ayo hadiratku akan membersihkan semua. Kalau iri hati kan, ya kan, semua harus melalui aku dan untuk aku. Saudara bisa dapat sini, katakan amin. Nah, di sini kuasa kebangkitan bicara apa? Apa yang sering saudara doakan? Harus hati ini. Katakan amin saudaraku. Ketika kita mulai sedih. Kalau orang sedih pasti mudah marah loh. Udah tersiur. Jangan coba-coba saudara senggol orang lagi berduka cita. Dia lagi sedang kehilangan. Wah pasti pemarah itu. Itu hati-hati. Makanya jangan pelihara kesedihan. Kenapa kok dia yang diangkat? Bukan aku yang diangkat. Kenapa dia yang dipromosi? Kenapa bukan aku? Kenapa dia yang dibagi? Kok aku gak dibagi? Ini hati-hati. Kalau udah sampai sini harus didoakan. Tuhan beri aku kemampuan untuk bisa menerima dan jalani hal ini. Dan bisa lepaskan blessing untuk orang itu. Katakan amin. Jangan sinis. Jadi orang gak boleh sinis. Tuhan bilang. Ini hal-hal ini harus kita alami kebangkitan. Kuasa kebangkitan ini. Lihat. Apa yang menyebabkan. Apa yang menjadi tali-tali. Saudaraku yang melilit kain kafan kita. Tuhan sudah bangkitkan Lazarus. Tuhan sudah bangkitkan kita saudara. Katakan amin. Tapi soal tali-tali ini. Tali-tali maut ini. Saudara yang lepaskan siapa? Kita harus minta orang lain.
bantu aku lepaskan tali-tali itu. Lazarus tidak bisa. Dia harus bantu orang lain. Saudaraku, lilitan itu. Ini maksudnya apa Pak Sabta? Kita perlu didoakan. Kita perlu dinasehati. Kita perlu belajar dari orang. Belajar tentang kesombongannya dia supaya kita gak sombong. Kita belajar kerendahan hati orang supaya kita rendah hati. Kita belajar kepelitan orang, keserakahan orang. Supaya kita belajar tidak serakah dan tidak pelit. Kita belajar dari kemurahan hati orang yang ngerti katakan amin. Minggu Paskah kita belajar. Hati-hati. Jangan pelihara ketakutan dan rasa sakit. Jangan simpan itu. Bahaya. Jangan simpan kesedihan dan kebingungan. Karena kita akan bisa menjadi bom buat banyak orang. Yang menghancurkan hidup orang lain. Saudara, Tuhan mau saudara masuk hari Minggu. Mengalami kebangkitan, sukacita, kegembiraan dalam nama Yesus. Amin. Saudara diberkati yang pesan ini ya. Tutup mata, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa. Untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati yang mulia. Berikan kami hati yang mulia. Supaya kami bisa menerima dan layak untuk menerima berkat yang mulia. Percayakan ya Tuhan di masa Paskah ini. Berkat-berkat yang mulia. Mukjizat-mukjizat-Mu. Terobosan-Mu. Kebangkitan-Mu ya Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk setiap saat, setiap hari. Akan hadirat masuk dalam hadirat Tuhan Yesus. Kami mau ingat perkataan-perkataan firman Tuhan Yesus. Dan kami mau ya Tuhan mengandalkan kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus. Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dan hidup. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anak saudaraku. Bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa,
Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis di Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.